Perhatikan ayah meninggal karena sakit. Saat sedang bersiap untuk dibawa ke rumah duka, seorang pemuda mendekat. Seorang pemuda berenang. Dia memeriksa denyut nadi wali kota, menyatakan bahwa dia bisa menyelamatkan wali kota. Tiba-tiba pemuda itu mengeluarkan sebuah jarum perak, lalu menusukkannya ke ubun-ubun. Sebuah asap hitam keluar dari tubuh. Tak lama kemudian, wali kota yang sudah lama meninggal ternyata hidup kembali, dan tubuhnya bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah beberapa orang sadar kembali, mereka menemukan bahwa pemuda itu sudah menghilang. Ternyata pemuda itu bukan orang biasa, melainkan Raja Serigala Utara yang terkenal. Bahkan dia adalah pemilik aula dewa pengobatan. Hanya karena dia memiliki 2 guru yang menakutkan. Jika dia menyebut salah satu dari mereka, dunia akan menjadi kacau balau. Keberadaan yang begitu menakutkan. Namun saat pertempuran terakhir, ternyata hanya dengan topi yang dibuang sembarangan oleh pemuda itu, dia berhasil menghempaskan kedua guru itu. Hanya karena pemuda itu memiliki bakat luar biasa, keduanya telah melatih kemampuan bela diri mereka hingga mencapai puncaknya. Kini, dia yang telah mencapai puncak kekuatan, berencana turun gunung untuk melihat ibunya. Namun siapa sangka, baru saja turun, dia melihat ibunya ternyata telah menjadi seorang buta. Belum sempat dia menanyakan alasan kejadian itu, sebuah truk penggali seberat 10.000 ton datang mendekat. Melihatnya, truk itu hampir menghancurkan rumahnya. Terlihat pemuda itu mengulurkan tangannya. Truk penggali seberat 10.000 ton itu tiba-tiba tidak bergerak. Sopir mengira mesinnya rusak. Dia terus menekan pedal gas. Namun siapa sangka, di detik berikutnya, pemuda itu bahkan mengangkat truk penggali itu dengan tangan kosong. 2 orang preman ketakutan dan melarikan diri. Kenapa harus lari? Tuan muda, Zhou Yi, dia. Pergi, pergi, pergi. Zhou Yi, akhirnya aku menemukanmu. Guo Shaochong. Apakah kamu ingin mencari mati? Zhou Yi, oh Zhou Yi, jangan bilang, kamu dan aku ternyata cukup memiliki hubungan yang erat. Cinta pertamamu, kini telah menjadi tunanganku. Guo Shaochong, Zhou Yi, kamu memang sangat tidak mementingkan diri sendiri. Setelah masuk penjara, dia meninggalkan secari kertas kosong untukku. Benci Guo Shaochong. Dia sekarang sama sekali tidak murni lagi. Xiao Yi, kita tidak bisa berurusan dengan dia. Jika kamu masuk penjara lagi, bagaimana kamu bisa membuat ibumu hidup? Zhou Yi, mantan narapidana yang bau ini. Apakah kamu mendengar nasihat ibumu? Benarkah kamu pikir setelah keluar, aku akan memperhatikanmu dengan serius? Tidak mau melihat dirimu sendiri di cermin. Lihatlah dirimu. Karena kamu sudah keluar, maka kamu harus menundukkan ekormu. Jadilah orang yang baik. Taatlah kepada Guo Shaochong. Jadilah anjing yang patuh. Mungkin jika Guo Shaochong senang, dia bahkan bisa memberimu sedikit hadiah. Tidak tahu bagaimana menjadi anjing, namun, kemampuan untuk menjadi ayam, justru sangat mahir. Kenapa kamu datang? Bukankah itu kamu? Pergi begitu cepat. Keluarga Guo hampir gila mencarimu. Qin Mengqiu, ternyata kamu benar-benar bersama anak ini. Bersama, ya, Guo Shaochong. Jika kamu mencari masalah, hadapilah aku. Baiklah. Ternyata kalian berdua sudah lama berhubungan. Aku bilang mantan narapidana ini keluar kok bisa begitu angkuh. Qin Mengqiu tidak menyadarinya. Ternyata kamu sangat suka menggoda pria. Cantik sekali, wanita terindah di Yuncheng. Bagaimana bisa jatuh seperti ini? Anak ini memang tampan dan berkulit halus. Tuan muda Guo. Dan kamu, Fang Cui. Aku, Qin Mengqiu, mencari pria seperti apa? Belum saatnya untukmu. Orang yang menjual diri demi kehormatan, buka mulut. Keluarga Qin tidak menyukaiku, tapi setidaknya aku masih bernama Qin. Jika tidak berhasil, aku masih punya klinikku sendiri. Tidak seperti kamu, hanya bisa mengandalkan tubuh untuk naik pangkat. Usia muda memang naif. Kamu pikir, keluarga Guo akan memperhatikanmu. Kamu hanya lebih muda beberapa tahun. Hanya kamu, layak dibandingkan denganku. Tuan muda Guo, dia memarahiku. Kamu harus membantuku menghukumnya. Aku katakan padamu, Qin Mengqiu. Kamu pikir keluarga Qin itu hebat? Aku ingin mengurus keluarga Qin. Hanya mengurus satu kutu busuk yang sedikit lebih besar dari semut. Zhou Yi, apa kamu benar-benar berpikir keluarga Qin bisa melindungimu? Aku beritahu kamu, aku ingin menggerakkan keluarga Qin. Tidak perlu 2 jari, percaya atau tidak. Yang tersisa, serahkan padaku. Baiklah, Zhou Yi. Bagus sekali, pahlawan menyelamatkan kecantikan. Aku beritahu kamu, hari ini tidak ada yang bisa melarikan diri. Zhou Yi,
segera berlutut dan jilati sepatuku sampai bersih. Jika tidak, bahkan jika raja datang, aku akan membuatmu mati di sini. Dan kamu juga. Kebetulan hari ini kita hitung semua utang lama dan baru. Aku ingin melihat, putri keluarga Qin. Apakah mulutmu benar-benar sekeras itu? Guo Shaochong. Apakah aku terlalu ringan saat memukulmu terakhir kali? Apakah itu terlalu ringan? Zhou Yi. Apa kamu pikir kamu hebat? Apa kamu pikir kamu jago berkelahi? Seberapa banyak kamu bisa bertarung? Aku beritahu kamu, untuk bertahan hidup di luar sana, kamu harus punya kekuatan. Kamu harus punya latar belakang. Zhou Yi, hari ini aku akan menunjukkan padamu. Apa itu memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang lain? Hening. Kakak, kamu harus hati-hati. Tidak menyangka, kan, Zhou Yi? Hari ini aku mengundang King Long untuk membantu. Kamu pasti akan mati hari ini. Aku sedang sibuk. Kamu mau memotong siapa? Tuan King Long. Dia. Satu orang saja sudah membuatku turun tangan. Setelah kali ini, aku dan keluargamu tidak berhutang apa-apa. King Long, sungguh keterlaluan. Nama pemimpin geng pun bisa kamu sebut sembarangan. Kamu mengenalku. Aku belum pernah mendengar tentang King Long. Tapi salah satu dari 8 elder di Aula Dewa Pengobatan. King Long, aku sedikit mendengar. Maka kamu semakin pantas mati. Tuan King Long, anak ini, sama sekali tidak menganggap Anda serius. Bukankah ini menindas orang yang jujur? Anak muda, aku rasa kamu sudah bosan hidup. Hari ini aku akan mengantarmu ke neraka secara langsung. Tuan King Long, tapi dia adalah orang nomor 2 di kekuatan bawah tanah. Hanya di bawah Tianlong. Di bawah Tuan Naga. Ketika pertama kali datang ke kota Yun, sendirian, dia membunuh jalan keluar dari 2 jalan. Dengan dia turun tangan, kamu pasti akan mati hari ini. Zhou Yi, cepat pergi sekarang. Saya pernah mendengar nama King Long ini. Tidak ada yang pernah bisa melarikan diri hidup-hidup dari tangannya. Kamu pergi dulu, saya akan tinggal dan menahan mereka. Mereka tidak akan melakukan apa-apa padaku. Ingin melarikan diri? Hari ini ada saya, King Long. Bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa terbang keluar. Zhou Yi, jika saya jadi kamu, saya akan melumpuhkan kedua tanganku sendiri. Berlutut dan meminta maaf. Mungkin mereka akan membiarkanmu memiliki tubuh utuh. Meminta maaf dengan berlutut. Dia bahkan tidak layak. Baiklah, saya akan menunjukkan padamu. Apa itu perbedaan? Zhou Yi pasti ketakutan. Zhou Yi, cepat pergi. Di tangan Tuan King Long, tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 2 ronde. Zhou Yi, oh Zhou Yi, kamu bilang kamu tidak mengganggu siapapun, tapi malah mengganggu orang-orang King Long. Sungguh, kamu tidak ingin mati? Apa? Keterampilan kepala kuil yang lama. Dalam satu serangan bisa mengalahkan Master Aula Dewa Pengobatan. Ini monster apa? Lihat apa? Serang. Saya ingin tahu siapa yang berani. Saya ingin tahu siapa yang berani bergerak. Guo Shaochong, kamu membawa begitu banyak orang berkumpul di sini. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang dikatakan wali kota Gu? Kenapa kamu datang? Ini adalah urusanku. Urusan keluarga Guo. Saya tidak tahu wali kota Gu. Ada keperluan apa? Urusan keluarga Guo tidak ada hubungannya dengan saya. Saya datang untuk mencari Zhou Yi. Bukankah ini kebetulan? Apakah dia juga menyinggungmu? Wali kota Gu. Mantan narapidana yang Anda maksud adalah dia. Cepat tangkap dia kembali. Biarkan dia menghabiskan waktu di penjara. Berani menghina orang yang berjasa bagi wali kota. Apakah kalian ingin hidup? Apa? Orang yang berjasa. Tuan Zhou telah menyembuhkan penyakit ayahku selama bertahun-tahun. Dia berjasa bagi keluarga Guo. Tidak mungkin dia memiliki kemampuan medis. Dia hanyalah seorang mantan narapidana yang buruk. Tuan Guo, wali kota Gu, saya rasa kalian pasti salah mengenali. Seorang mantan narapidana? Siapa yang dia sembuhkan? Seluruh dunia tahu tentang keluarga Guo. Kakekku, Guo Xiaoyun. Namun, dia adalah ahli pengobatan terbaik di Yuncheng. Saya rasa kalian pasti. Saya sudah ditipu oleh mantan narapidana ini. Saya sarankan kepada kalian, lebih baik pergi ke rumah keluarga Guo saya. Pergilah dan periksa dengan baik. Hati-hati agar tidak ditipu orang. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan nyawa. Seseorang yang hanya berkata kepada saya saat saya demam, hanya bisa bilang untuk minum air hangat, itu saja. Mengharapkan dia bisa menyelamatkan orang. Itu adalah sesuatu yang tidak pantas untukmu. Pengobatan tradisional hanya untuk mengobati manusia, bukan untuk hewan. Dokter hewan, Qin Menggiu, saya akan merobek mulutmu. Shaochong,
Dia memukul saya. Memukulmu saja saya merasa tangan saya kotor. Jangan mengganggu di sini. Jangan banyak mengacau. Guo Shaochong, kakek yang kau sebut-sebut, hanyalah seorang dokter gadungan. Keluarga Guo kalian telah mendominasi di Yuncheng selama bertahun-tahun. Berapa banyak uang haram yang kalian dapatkan? Kamu lebih tahu daripada siapapun. Jangan banyak omong kosong. Keluarga Guo adalah keluarga terkemuka di Yuncheng. Terkenal di dunia medis. Tidak mungkin dituduh oleh seorang mantan narapidana sepertimu. Bagaimana jika ditambah dengan saya? Saya Gu Qiancheng, kepala bank, pengusaha muda terbaik di kota ini. Teman-teman di dunia berita, bahkan tersebar di seluruh negeri. Selama saya ada, saya akan membuat tindakan keluarga Guo terkenal di seluruh dunia. Gu Qiancheng, apakah saya terlalu baik kepada Anda? Juga berani melawan keluarga Guo saya? Bukan kami yang melawan keluarga Guo Anda, tapi keluarga Guo Anda yang ingin melawan saya. Gu Zhen, panggil orang, bawa mereka semua kembali. Gu Zhen, apakah Anda tahu siapa yang mendukung King Longbang? Siapa orangnya? Saya beritahu Anda, dukungan King Longbang adalah Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Wang Jun. Anda berani menangkap orangnya? Apakah Anda ingin melawan seluruh angkatan bersenjata? Apa, angkatan bersenjata? Siapapun yang berani menangkap orangnya hari ini. Apakah itu berarti ingin melawan seluruh angkatan bersenjata? Siapapun itu, saya Zhou Yi akan menerima semuanya. Saya beritahu Anda, hari ini saya tidak akan membunuh Anda, untuk membuat Anda menyampaikan pesan kepada keluarga Guo. Keluarga Guo Anda boleh menggunakan semua hubungan. Saya Zhou Yi, akan dalam waktu 1 minggu, membasmi kalian sampai ke akar-akarnya, menginjak di bawah kaki. Zhou Yi, apakah kamu berani menyentuh orangku? Kamu tunggu saja kemarahan yang dahsyat dari keluarga Guo. Kalau begitu, kita main perlahan. Apalagi yang ditunggu? Bawa semuanya pergi. Bangkitlah. Ayo pergi. Tuan Zhou, terima kasih atas pertolonganmu. Itu hanya bantuan kecil, tidak perlu seperti ini. Tuan Zhou, Wang Jun adalah orang yang licik dan jahat. Dia juga wakil komandan angkatan bersenjata. Masalah hari ini sepertinya tidak semudah itu. Tenang saja, biarkan mereka ada urusan apa. Ayo serang aku.